Tarawih yang sedikit sama tarawih yang banyak, kira-kira pahalanya banyakan yang mana kira-kira? Hah? Yang banyak. Yang pinter tuh kalau nilai itu. Ada orang nyari tarawihnya sedikit tuh, terus pengen pahalanya banyak. Logika aja kira-kira. Sujudnya banyak sama sedikit kok sama, itu gimana ceritanya? Orang kerja setengah hari sama satu hari itu beda gajinya, kan gitu. Orang sholat juga sama, sholat yang sedikit kok sholat sama banyak kok disamakan, ya beda. Jadi apa kita cari minimal tarawih yang kita mampu. Seandainya pun 20 rakaat nggak mampu, ya dimampu-mampukan lah. Orang kerja seharian angkat beban, angkat ini semuanya melekan sampai pagi kuat. Ini cuma 2 jam. Ada tak tarawih 2 jam? Gak ada tarawih 2 jam. 1 jam itu udah komplit. Full sudah. Mulai sak sholat isya'nya, sak tarawihnya, sak ngobrolnya, itu 1 jam. Tarawihnya kalau dihitung paling 20 menit udah selesai. Karena 1 jam aja tarawih dikomplain besok sama itunya. Gitu kan. Jadi apa? Jadi nilai ibadah itulah yang menjadikan seseorang itu yang diterima juga beda. Nah, kita pengen yang mana kira-kira? Kita pengen maksimal di dalam ibadah. Maksimal dalam artian apa? Sebisa kita. Sebisa kita. Ya Allah, saya belum bisa ngaji sehari 10 juz. Ya sudahlah, minimal 1 juz. Minimal. Melek semalaman bisa baca WA tuh. Baca WA sampai kuotanya habis 10 giga itu sehari. Ini baca Quran selembarnya nggak selesai-selesai, nggak tahu ya. Saya kalau baca Quran kok muter-muter terus nggak selesai-selesai. Ya tadi karena tidak dia biasa. Makanya apa? Ayo kita ubah. Yang jadi tadinya tidak biasa kita biasakan. Sholat yang tadinya nggak banyak kita banyakin di bulan Ramadan. Puasa kita banyakin. Ayo kita tahan betul-betul. Selain puasa itu sehat, ingat puasa itu juga perintah dan kewajiban. Sehari aja bolong disengaja, kata Allah tanpa sebab, disebutkan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang tidak berpuasa sengaja, tanpa ada sebab, tanpa ada halangan, tanpa ada uzur syar'i, maka 1 hari itu tidak bisa diganti dengan 1 tahun penuh. Saking beratnya itu yang namanya puasa. Makanya di dalam hadis lain, semua amal ibadah itu kecuali akan diberikan pahalanya kecuali puasa saja yang Allah sendiri yang ngasih, yang tidak ada aturannya. Maksudnya ya sebanyak-banyaknya. Makanya di surga ada yang namanya pintu sholat ada. Ada yang namanya pintu dari sedekah ada. Untuk ahli sedekah toh yang masuk pintu itu. Ada yang pintu puasa, yang masuk ahli puasa toh. Nah, kita ini tinggal masuk pintu dari pintu mana kira-kira? Yang pengen masuk dari pintu sholat, ayo kita berbanyak sholat. Yang pengen masuk dari pintu ngaji, ayo kita berbanyak ngaji. Tadarus kita banyakin semuanya. Jadi apa? Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini semuanya berlalu begitu saja. Tanpa mendapatkan apa-apa, bahkan mungkin hanya lapar. Oh tidak. Rugi serugi-ruginya, makanya Kanjeng Nabi pernah berdoa dan meminta kepada Allah ketika sedang Lailatul sedang Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, umur nabi-nabiku itu panjang ya Allah. Ada yang umurnya 900 tahun, ada yang umurnya 400 tahun, ada yang umurnya 600 tahun, ada yang umurnya 700 tahun. Lah saya ya Allah cuma 60 tahun. Sudah ada yang 60 tahun di sini. Atau yang mungkin bonusan, atau sudah mendekati. Jadi masa itu ditulis sama Gusti Allah, manusia itu dikasih umur tuh ada masanya. Sama kayak pabrik buat makanan tuh. Produksi 1 Januari, expire 30 Januari. Orang juga ada. Hidup tanggal 1, meninggal 60 tahun. Itu harusnya kan seperti itu, karena patokannya Kanjeng Nabi. Makanya kalau sudah yang mendekati, ya ayo kita siap-siap. Apakah yang siap-siap yang sudah mendekati saja? Yang muda juga banyak yang meninggal duluan kan gitu. Artinya apa? Kita jadikan kesempatan di setiap hari ini bagaimana kita terus mencari kebaikan. Kita hidupkan dari awalnya. Kita jauhi dari semua yang kira-kira menjadikan pahala itu berkurang, ya kita jauhin.
Kurangi komunikasi yang tidak sepentingnya. Kurangi apapun yang kira-kira menjadikan Allah itu murka, apapun bentuknya. Yang hobinya marah-marah, kurangi marahnya. Ya Ustadz, saya sudah berkurang. Kenapa lemes mau marah-marah terus? Karena lagi puasa nih kan gitu kan. Jadi apa? Dikurangi semua yang menjadikan nilai puasa berkurang. Nah, makanya ayo di sini kita bersama-sama kita membuat rencana. Apa rencana kita di bulan Ramadan? Kita buat saat ini. Planningnya apa kira-kira? Oh, saya planningnya mau khatam 30 juz. Itu adalah planning. Rencana. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak punya rencana. Ya minimal punya rencana lah. Rencanamu apa nanti di bulan Ramadan? Saya mengalir sajalah. Kalau ikut-ikutan aja. Pokoknya tidak. Kita harus punya rencana. Di bulan Ramadan saya akan satu contoh. Setiap hari saya akan baca satu juz. 1, 2, saya akan sholawat minimal nggak banyak-banyak ya 50.000 aja sehari. Yang ketiga, saya sedekah nanti pinginnya begini. Yang keempat, saya akan jaga mulut. Yang kelima, saya akan jaga pandangan. Saya akan etikaf, saya akan tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu adalah rencana. Rencanakan yang baik. Sehingga kalau orang punya rencana, maka dia akan lebih punya target. Beda kalau orang nggak punya rencana. Apa yang kamu kerjakan? Saya hidup mengalir saja. Ya tidak. Jadi apa kita punya rencana bagaimana di bulan yang penuh dengan berkah ini kita benar-benar di bulan Ramadan ini kita maksimal. Kita puasa maksimal dan kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan.